Smart listeners, saya kembali menyapa Anda masih dengan pembahasan tentang teknik membuang sampah emosi. Bagaimana? Anda sudah mempraktekkan langkah pertamanya, yaitu mengidentifikasi perasaan Anda. Emosi apa yang selama ini Anda rasakan? Mungkin ada emosi kebencian, kemarahan, dendam, kekecewaan, dengki, dan iri hati. Tidak apa-apa, jangan merasa hina karena telah menyimpan emosi seperti itu. Kita akan segera membersihkannya. Untuk itu, langkah selanjutnya setelah Anda mengidentifikasi dan mengakui perasaan itu, cobalah untuk mengungkapkan perasaan Anda. Jika Anda mengalami kesulitan untuk mengungkapkannya secara langsung, maka Anda dapat menggunakan berbagai media. Misalnya, dengan mendengarkan lagu yang cocok dengan perasaan Anda. Dan ketika Anda ikut menyanyikan lagu tersebut, maka dapat membantu melepaskan emosi negatif Anda. Pada tahapan ini, silakan Anda menangis sepuasnya. Jangan ragu. Inilah waktu yang tepat untuk membuang sampah emosi yang sudah lama mengendap dan membuat hidup Anda menjadi tidak produktif. Untuk itu, latihlah diri Anda untuk mengungkapkan perasaan dengan kalimat yang diawali dengan kata saya. Misalnya, saya merasa kesal, saya merasa takut, atau saya merasa kecewa. Mungkin akan sangat banyak keluar kata-kata kemarahan yang selama ini tak pernah terucapkan. Sekali lagi, Anda sangat boleh melakukannya. Selain itu, Anda pun dapat memilih menceritakan perasaan kepada orang-orang yang dipercayai sebagai mekanisme pembuangan sampah emosi Anda. Dan di lain waktu, dengarkan saat orang lain sedang mengungkapkan perasaan mereka. Agar secara tidak langsung Anda terbiasa dengan sikap terbuka dan bisa menerapkannya pada diri Anda sendiri. Tentu saja banyak metode dalam membuang sampah emosi ini. Tapi kali ini silakan praktekkan dulu dua hal ini. Dan saya yakin Anda sudah merasa sangat nyaman dan lebih baik. Smart listeners, setelah sampah emosi berhasil dilepaskan, maka langkah selanjutnya mari kita kembali menata fokus hidup. Anda sudah merasakan betapa nyamannya setelah sampah emosi tersebut dikeluarkan. Tentu Anda tak mau lagi kembali dijejali dengan berbagai sampah emosi, bukan? Bayangkan sakitnya. Bayangkan tersiksanya jika kembali hidup bersama dengan sampah emosi tersebut. Untuk itu, hal terpenting yang perlu dipahami adalah bagaimana jalur masuknya sampah emosi tersebut ke diri Anda. Tentunya agar Anda mampu mengurangi akses masuknya. Mari kita cermati. Ada sampah emosi masa lalu. Misalnya Anda pernah melakukan suatu kesalahan yang dianggap fatal, sehingga rasa bersalah disertai malu itu terus-menerus terbawa bertahun-tahun hingga kini. Sampah lain dapat berupa perkataan atau tindakan orang lain yang Anda terima, baik di masa kecil Anda maupun di masa kini. Anda merasa tersinggung, kesal, bahkan sakit hati dengan hal tersebut. Tanpa disadari, Anda terus menyimpan kemarahan dan dendam. Mungkin ada yang mengelak dan mengatakan bahwa sudah memaafkan kejadian di masa lalu itu. Tetapi kenyataannya, Anda masih mengingat dengan kuat detail rincian peristiwa traumatis tersebut. Dan saat teringat kejadiannya membuat perasaan Anda sangat tidak nyaman. Jika hal ini yang Anda rasakan, artinya sampah emosi tersebut masih kuat melekat. Sampah berikutnya berupa berita-berita atau informasi negatif yang dengan mudah Anda temui di berbagai media, sehingga membuat Anda merasa jengkel, marah, bahkan benci. Untuk itu, Anda perlu puasa dari pikiran yang memicu perasaan-perasaan yang cenderung negatif
dan selanjutnya mengganti dengan yang positif. Mulai saat ini dan hari-hari berikutnya. Rasakanlah kebahagiaan Anda semakin bertambah ketika Anda telah mampu memfokuskan pada hal-hal positif. Langkah terakhir adalah melakukan perawatan secara berkala. Anda tentu paham bahwa setiap hari rumah memproduksi sampah, minimal debu. Bayangkan jika Anda hanya membersihkan rumah hanya sebulan sekali, tentu tidak cukup menjadikan rumah tersebut sebagai tempat yang nyaman dihuni. Begitu pula dengan pikiran dan tubuh kita, maka bersihkan sampah emosi secara berkala dan kontinu sepanjang hidup. Tak mungkin kita steril dari orang yang menyakiti hati kita, baik disengaja maupun tidak. Sekuat apapun kita memblok informasi negatif, pasti sedikit banyak akan tetap terpapar, sehingga sampah emosi akan selalu ada. Karena inilah kehidupan. Dengan kondisi seperti ini, Anda diuji untuk mengukur capaian kesabaran dan kesyukuran. Layaknya rumah tempat tinggal kita, yang terpenting adalah Anda sudah memahami dan mau melakukan pembersihan sampah emosi secara rutin.